Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Alfam Nigapi. Kali ini saya mau sharing yakni cara breeding ikan gapi yang sebetulnya nggak perlu cara pun kalian pasti bisa. Cuma di sini ada ya mungkin dua opsi yang biasa saya pakai, dua cara atau dua opsi. Ya ini bisa dengan koloni, bisa dengan privasi. Kok privasi? Ya gini, sepasang. Ini cuma sepasang. Jadi cuma satu jantan satu betina, bisa langsung koloni beberapa betina dengan cukup satu jantan juga bisa, atau banyak jantan juga bisa. Sebenarnya bebas, tidak ada acuan pasti harus berapa. Yang katanya breeder lain untuk idealnya 1:2, satu jantan dua betina, ya boleh dan masuk akal juga mungkin. Tapi untuk di saya, sepengalaman saya pernah punya pengalaman satu jantan 7 sampai 9 betina kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa ya, sekitar segitu. Itu hamil semua juga. Lah ini saya satu betina berapa ini, 6 jantan. Ini karena saya pengen tahu ini anakannya nanti bagaimana bentukannya, karena saya menemu jackpot. Nah ini betinanya betina jackpot, betinanya ada apa, ekornya itu ada runcing-runcingnya, ada krontelnya, cuma satu tapi. Jadi bisa koloni, bisa perpasang. Nah untuk menghindari dimakannya anakan, memang lebih saya sarankan sedikit, atau satu pasang atau dua pasang. Nah ini satu jantan dua betina. Ini betina udah tua, itu yang baru lahiran, makanya dia kurus. Nah lahirannya dikit, kayaknya sisanya pada dimakan ini. Yang ini lahirannya dikit, yang kemarin yang lahirannya banyak yaitu. Nah kemarin tuh saya satu harian kemarin tuh belum kasih pakan ikan, seharian kemarin lebih ke saya sengaja puasakan biar soalnya kondisi musim seperti ini, selain musim yang seperti ini juga kemarin saya agak repot juga, makanya kemarin sengaja nggak saya kasih pakan. Nah ini hujan-hujan kan, jadi saya tutupi. Nah ini masih di albino red ear lagi, bermasalah lagi. Memang harus lebih agak sabar melihara albino red ear. Ntar saya stop dulu, mau saya bukai dulu ini buat update perkembangan dan kesehatan ikan. Nah ini setelah saya bukai semua, alhamdulillah ikannya pagi ini kelihatan sehat-sehat semua. Ini sudah minta makan. Ciri-ciri ikannya sehat. Kalau ada saya pasti mendekat ke saya kasih tangan, udah pasti nyucuk ini juga full gold, sehat. Ini sehat juga, bisa kelihatan sehat-sehat. Tapi ada yang mati satu ini, cuma matinya dia, kalau lihat kondisi yang lain sih bukan karena penyakit yang menular, bisa jadi karena dia kaget. Aman. Kaget musim, atau bisa jadi juga saya pernah lihat itu ada sebangsa kayak cicak. Nah bisa jadi ini sebangsa cicak yang sempat jahili dia. Entah jahili itu sebetulnya memang benar-benar dimakan atau enggak, saya belum pernah nemui makannya dia. Maksudnya cicak terus memakan ikan gapi itu saya belum pernah nemui.
terus terangnya belum pernah nemu, tapi ya memang berpotensi kayaknya untuk dimakan cicak, berpotensi. Nah bisa jadi nih sempet ditotoli cicak akhirnya dia mati gitu juga bisa. Ini nggak kelihatan, ini ada indukan koi, PRT koi, ini juga sehat. Sehat, ini juga sehat, kayaknya sehat semua, alhamdulillah. Nah ini ada yang lompat nih. Lah kalau yang seperti ini, kalau di saya nggak saya jual. Ada black Moscow itu yang lompat ke wadah redless, otomatis tuh buang itu. Karena kenapa? Sudah pasti genetiknya sudah nggak akan stabil. Maksudnya anakan dari ini yang pertama, kedua, ketiga pasti amburadul. Entah itu jadinya bakal bagus atau nggak bagus, intinya amburadul lah. Karena redlessnya yang membuahi black Moscow seperti itu. Oh ya, lanjut pembahasan tadi ya soal kita dalam memelihara. Kalau pengen mengembangbiakkan bisa pakai cara koloni, bisa juga pakai cara perpasang. Nah kalau yang koloni seperti ini contohnya. Nah ini adalah Topaz Ribbon Vince. Ini cuma jantan satu, saya bilangnya jantan satu karena yang satu kan ribbon. Yang ribbon kan sebetulnya gak atau kurang bisa membuahi, jadi makanya saya bilangnya ini jantan satu. Betinanya ada 3 kalau nggak salah, 4, ada 4. Ribbon semua. Di sini juga ada ini jenis Tuxedo koi ribbon, ini juga koloni. Jantannya berapa, betinanya berapa saya lupa, tapi dengan catatan kalau koloni yang seperti ini harus pakai tanaman untuk meminimalisir terjadinya kanibalis. Karena dengan adanya tanaman, ikan burayanya itu bisa sembunyi seperti itu. Kalau nggak ada tanaman, dia pasti mudah dimakan anakannya. Nah ini yang kemarin 122 ekor, pakannya juga sudah habis. Usia berapa ini? Usia 4 hari ya, 3 hari ya. Usia 3 hari. Belum pada makan ini, mestinya waktunya kasih pakan. Nah teman-teman, cerita juga sekalian lah. Nah ini kan updatean kemarin, ada yang sakit di sini. Nah sekarang, yang ini jantannya ini yang pada bermasalah. Padahal habis saya ganti air baru juga. Ya seperti itulah keluh kesah saya pribadi aja lah mungkin. Keluh kesah saya pribadi dalam memelihara jenis yang satu ini, albino koi red ear. Dia lebih rentan terhadap beberapa penyakit, suhu juga. Tapi selama dia di indoor itu kayaknya lebih aman dia. Saya punya ikan yang albino koi red ear yang di indoor itu lebih aman-aman, belum pernah kejadian sakit kalau di indoor. Pernah sekali kemarin yang betina-betinaan itu, yang karena cacing sutranya kebanyakan, akhirnya airnya kayaknya memburuk, airnya keruh-keruh gitu, terus pada mati satu persatu. Nah, untuk yang lain pada sehat semua. Ini PRT koi albino, PRT koi ini yang PRT koi mata hitam, ini redless. Artinya pada penuh-penuh karena hujan tadi malam, airnya pada penuh. Tapi alhamdulillah ikannya sehat-sehat,
Ya yang kelihatan sakit ya cuma yang tadi itu, yang albino coy red ear jantan yang habis betinanya yang sakit-sakit, sekarang yang jantannya. Nah kalau di outdoor itu kadang suka seperti ini bro, suka ada hayawan-hayawan. Ini kalau di tempat kalian namanya apa ini? Ini juga sehat. Ini yang dulu sakit masal itu kita obati, alhamdulillah sehat. Ini sehat semua. Ini kemasukan black Moscow betina, kita angkat aja. Gak mau sih, ya udahlah, agak susah emang untuk angkat betina ini, agak susah sekali. Nanti kita rawat nih yang ini sama yang tadi yang albino coy red ear yang sana jantan. Nah, saya lanjutkan lagi penjelasan soal breedingnya tadi. Untuk lebih idealnya menurut pandangan saya, biar kita nggak terlalu khawatir kapan pisahnya, mending nggak usah pisah jantan betinanya. Maksudnya betinanya itu nggak perlu kita ambil ketika hamil. Kalau pengen yang seperti itu kan lebih simpel berarti kan. Jadi kita tinggal ya kasih pakan, nanti beranak nggak dimakan anakannya. Nah kalau yang pengen seperti itu itu wadahnya harus besar dan cuma peliharanya satu pasang saja. Nah itu kalau kepengen anakannya nggak dimakan, itu idealnya seperti itu caranya. Nah kalau kita peliharanya banyak pasang ya harus pakai wadah, walaupun wadahnya besar harus pakai tanaman. Kalau peliharanya koloni, pengen anakannya nggak dimakan, harus pakai tanaman. Kalau wadahnya besar, umpama segalon sekulkas ini ya, kita isi satu pasang aja, satu pasang gapi, itu dia dijamin anakannya nggak akan dimakan, atau intinya anakan masih banyak lah, walaupun ada yang dimakan mungkin 1-2, tapi pasti lebih banyak yang nggak dimakan. Karena apa? Tempatnya luas, jadi si buraya itu bisa lari-larian dari indukannya biar nggak dimakan, seperti itu. Untuk moli sih sepengalaman saya yang masih punya 2 jenis ini sih nggak dimakan sih. Nggak tahu kalau untuk jenis yang lain. Yang saya punya golden sama platinum ini termasuk nggak makan anakan, karena tempatnya juga luas mungkin. Terus ada tanamannya, ada tanaman airnya, jadi aman dari sifat predatornya indukan. Jadi gitu teman-teman. Kalau di teman-teman caranya bagaimana, bisa mungkin di sharing di kolom komentar, barangkali ada yang lebih efektif. Nah, dulunya saya pakai yang gimana? Kalau dulunya saya pakai yang kayak ini, sepasang ini di tempat ini. Jadi ketika hamil atau mau lahiran, saya taruh situ taruh wadah sekitar 3 literan air. Nah seperti ini ya, sampai sekarang pun masih sih. Kalau saya lagi pengen tahu anakannya nanti hasilnya berapa juga, itu kan lebih bagus kita pisah indukan betinanya, kita kasih wadah lahiran di sini, terus kita kasih airnya cuma setengahnya ini. Tujuannya apa? Biar nggak loncat. Oh ya, sambil berbagi pengalaman ya, ketika kita mau rawat ikan yang mau lahiran, itu sebaiknya taruh wadahnya itu yang minimal airnya itu 1-2 liter atau 1,5 liter juga cukup. Tapi pastikan ikan itu nggak terlalu lama dia menuju lahirannya. Kalau ikannya terlalu lama menuju lahiran dan lama nggak lahiran, ya malah nanti bisa mati di sana, karena kelamaan airnya juga sebetulnya lebih cepat
minta ganti kan. Kalau airnya cuma 1 liter, 1,5 liter, 2 liter itu kan otomatis kita cek airnya itu sebetulnya lebih cepat kotor, lebih cepat berubah kandungan yang ada pada airnya. Jadi saran saya kalau pengen misah betina untuk lahiran, siapkan wadahnya yang airnya nggak seberapa dikit, nggak terlalu banyak juga, dan agar tidak loncat. Sebetulnya tadi saya bilang segini airnya tadi segini. Nah, kenapa saya bilang agar tidak loncat, karena saya sering kali punya pengalaman indukan itu waktu lahiran itu loncat. Dulu wadah seperti ini, kecil sekali, saya kasih airnya jadi agak banyak segini, itu loncat, nggak sampai lahiran mati akhirnya. Lah kalau dikasih air segini dengan wadah sekecil ini kan ya terlalu kecil atau terlalu dikit airnya, makanya mending wadahnya yang agak besar, kayak timba cat itu juga bisa, yang 5 liter itu juga bisa. Jadi seperti itu. Untuk pengalaman pribadi saya soal breeding ikan gapi atau cara ngebreed ikan gapi biar anakannya nggak dimakan, mungkin sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya tadi banyak banget yang belibet obrolan saya, ngomong saya kesana kemari. Ya beginilah ya, apa adanya aja. Sebenarnya memang lebih bagus kita konsep, ada catatan gitu mungkin, cuma karena ya ada satu dan lain hal, kesibukan juga. Ini aja saya 2 hari belum upload video, jadi ini saya sempatkan upload video. Yang ternyata pada musim hujan kali ini memang albino koi red ear saya banyak bermasalah, tapi alhamdulillahnya cuma di jenis albino koi red ear. Itu pun gak semua albino koi red ear bermasalah, ya cuma 1-2 media lah gitu. Untuk ikan yang di indoor alhamdulillah aman sentosa jaya, tidak ada yang bermasalah. Semoga saja aman-aman saja, nggak ada yang bermasalah. Ini BRTDE juga aman. Ya mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.